Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya masih membahas seputaran gangguan asam lambung dan somatis. Nah teman-teman, di video kali ini ya, jadi saya akan memotivasi teman-teman nih di bulan suci Ramadan ya kan, supaya teman-teman tuh puasanya lebih semangat lagi, puasanya itu bisa lebih bermakna ya, ataupun teman-teman tuh dengan berpuasa ini semoga ya yang mungkin masih mengalami gangguan asam lambung, somatis itu mungkin sensasinya malah tidak muncul, ataupun biasanya ya kita menjalankan puasa itu seperti perut begah, seperti kepala keliengan, ataupun seperti mata buram, ataupun sempoyongan itu malah tidak muncul teman-teman ya saat kita menjalankan ibadah puasa ya. Walaupun ini ya, jujur saja ya, puasa ini adalah puasa pertama saya ya waktu saya sembuh dari gangguan asam lambung, karena saya itu 2 tahun ya, dari awal terkena gangguan asam lambung sampai pemulihan tuh memang 2 tahun sampai sembuh ya. Makanya di tahun 2023 ini saya baru berpuasa ya, karena ya untuk merasa saya bisa berpuasa itu karena ketika saya sudah merasa sembuh teman-teman ya. Dan saya merasa sembuhnya itu setelah lebaran tahun kemarin ya. Setelah lebaran itu merasa sudah tidak ketergantungan sama namanya pikiran takut makan jam telat, ataupun tidur kurang, ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi kita tuh sudah pikirannya sudah normal kembali ya, sudah tidak terbebani. Dan ini mohon maaf ya kalau bikin videonya agak berisik sedikit karena di pinggir jalan teman-teman ya, karena mau keluar-keluar kalau bulan puasa gini tuh sangat macet ya, banyak orang pulang kerja, banyak orang cari takjil ya, jadi macet. Jadi saya malas keluar-keluarnya, dan juga ya namanya puasa pasti ada sedikit lemes ya teman-teman. Jadi untuk keluar-keluar rumah ya agak sedikit berkurang ya. Jadi insya Allah di video-video ke depan ya itu mungkin saya akan ajak teman-teman ya di daerah sekitar saya tempat tinggal tuh bagaimana sih ramenya ya orang itu menyambut bulan suci Ramadan ya, sore-sore ini mencari takjil ya untuk berbuka itu sama nggak seperti di kota-kota teman-teman, ataupun di tempat tinggal teman-teman, maupun di kampung maupun di tidak di kota gitu, sama nggak itu ramenya. Nah itu teman-teman, supaya teman-teman tuh lebih semangat ya menjalani puasa ini, dan lebih semangat lagi ya ketika asam lambungnya mungkin ya nyolek sedikit ketika kita lagi berpuasa itu. Teman-teman tetap semangat, jangan menyerah, ayo tetap puasa ya teman-teman ya. Kalau bisa ya full 30 hari ya, kalau teman-teman emang dari gangguan asam lambungnya itu tidak ada yang nyolek ya teman-teman. Dan usahakan teman-teman ya ketika berbuka puasa itu jangan terlalu banyak makan gorengan ataupun minum yang dingin-dingin teman-teman ya. Es itu ya tolong itu dihindari dulu teman-teman ya. Jadi cukup minum air putih hangat saja ya, air putih hangat. Terus teman-teman makan kurma ataupun makan nasi pakai lauk. Nah mungkin nanti sekitar 1 jam ya, ketika teman-teman bisa makan itu, teman-teman gak apa-apa lah minum yang agak dingin. Yang agak dingin teman-teman ya catat ya, bukan yang es ya, agak dingin, beda ya. Jadi mungkin ya sedikit dingin aja, tidak sampai seperti es gitu dinginnya. Aduh ini mohon maaf yang gerah sekali karena panas, sore hawanya itu panas ya, panas sekali, dan nikmat sekali kalau puasa tuh panas seperti ini. Jadi nanti bukanya itu kita semangat ya, walaupun ya sedikit lemes, tapi insya Allah ya sejam lagi kita berbuka puasa ya. Jadi buat teman-teman semangat terus ya, jangan kendor ya. 3P-nya juga jangan kendor, walaupun kita menjalankan 3P-nya itu di malam hari. Jadi begini teman-teman, jadi untuk 3P-nya itu kita menjalankannya ya untuk makan minumnya ya, karena kita berpuasa di siang hari. Ini ada tips dari saya. Jadi tip ini ketika teman-teman berbuka puasa, teman-teman usahakan minum yang manis dulu ya. Manis tapi hangat ya, jangan teh manis dulu, jangan kopi, ataupun jangan sirup dulu ya. Yang maksud saya di sini manis adalah mungkin bisa dengan madu, mungkin bisa dengan air putih hangat dikasih gula 1 sendok teman-teman ya. Itu yang saya lakukan. Jadi seperti itu, tidak minum es dingin ataupun tidak minum minuman yang manis yang seperti sirup ataupun yang lainnya, karena ketika kita minum manis yang terlalu manis dari manis buatan itu biasanya lambungnya langsung bereaksi teman-teman. Apalagi setelah kita minum dingin, manis ya, habis itu kita makan gorengan. Nah itu sangat disayangkan sekali ya, biasanya lambung kita tuh langsung bereaksi, sensasi itu langsung datang teman-teman ya. Dan besoknya kita bisa jadi ya, kita tidak berpuasa karena kita salah buka puasanya, ataupun mengkonsumsi makanannya waktu sahur. Kita makan makanan yang bergorengan, yang santan itu jangan dulu, dihindari dulu ya. Ketika teman-teman menghindari makanan itu, maka ya waktu puas di siang harinya ya, tidak makan tidak minum itu
ya sensasinya tidak akan nyolek, mungkin nyolek sedikit-sedikit teman-teman. Tapi ketika teman-teman sahurnya ataupun bukanya itu makan makanan yang ekstrim ya, yang sangat manis, yang sangat dingin ya, yang banyak sekali mengandung minyak, banyak sekali mengandung lemak, itu biasanya ya itu sangat-sangat tidak nyaman di lambung ya. Mungkin teman-teman hari pertama bisa ya, tapi ketika teman-teman terus-menerus ya mengkonsumsi makanan seperti itu, lambung teman-teman tuh akan bereaksi juga ya, sensasinya itu akan muncul. Makanya daripada itu teman-teman ya harus jaga makanannya di bulan suci Ramadan ini. Walaupun ya pasti kita ingin sekali ya minum yang dingin-dingin seperti es, sirup manis ya, jus buah ataupun sop buah, itu kita pengen makan semuanya. Tapi ingat teman-teman ya, kita tuh orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung ya, gangguan gut eccentricity dan psikosomatis. Jadi kita tuh harus tahu diri ya, kita harus tahu batasannya. Oh ya, saya tuh orang yang pernah mengalami asam lambung, saya tuh harus jaga makanannya. Walaupun saya makan harus sedikit saja ya, tidak boleh berlebihan, harus sedikit saja supaya lambung kita tetap aman, kita menjalankan puasanya tetap full 30 hari ya, tetap tidak ada sensasi, tidak bolong-bolong ketika kita menjaga makanannya. Insya Allah puasa kita juga akan terjaga sampai 30 hari. Nah, itu aja mungkin tips dari saya ya di bulan suci Ramadan ini. Buat teman-teman, saya ingatkan kembali, berbukalah dengan yang aman dulu ya. Jangan mengkonsumsi yang sangat dingin atau es, campur sirup, ataupun yang lainnya ya, walaupun mungkin pokoknya yang dingin, yang manisnya sangat ya. Terus pokoknya teman-teman cukup berbuka dengan air putih hangat, kasih gula 1 sendok, ataupun pakai madu, ataupun pakai kurma bisa. Terus makan nasi ya, pakai lauk biasa saja, tidak usah yang terlalu ekstrim. Karena lambung teman-teman itu masih dalam proses penyembuhan, ataupun lambung teman-teman baru sembuh belum lama ya. Jadi lukanya itu masih bisa tergores lagi. Nah gitu teman-teman ya. Dan untuk sahurnya buat teman-teman ya, tolong hindari makanan yang gorengan ya. Terus makanan yang bersantan, yang pedas ya. Ingat ya, hindari dulu teman-teman. Makan makanan yang biasa saja, mungkin ya yang direbus biasa ataupun yang dibakar, yang digoreng tapi nggak terlalu banyak minyak kan bisa teman-teman ya. Jangan yang ada tepungnya dulu, jangan terlalu pedas dulu ya, jangan yang bersantan dulu, karena ketika teman-teman sahurnya pakai seperti itu, biasanya ya teman-teman tuh siangnya itu pasti akan perutnya tuh akan tidak nyaman teman-teman ya. Itu yang pernah saya alami, makanya saya berbagi pada teman-teman. Makanya buat teman-teman itu aja tips dari saya ya, karena berbahasa ini saya keringetan ya teman-teman ya, keringetan sangat banyak sekali karena panas sinar mataharinya. Terus di atas itu asbes teman-teman, jadi panas sekali. Terus tidak ada angin ya, karena emang cuaca beberapa hari ini panas sekali. Saya mohon maaf, mungkin videonya sebentar saja. Dan itu aja motivasi dari saya buat teman-teman, supaya teman-teman menjalankan puasanya, ibadah puasanya itu dengan nyaman, aman, dan tidak ada sensasi ya dari asam lambung. Nah, begitu aja videonya. Jangan lupa like, share video ini ke saudara atau tetangga teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung gut eccentricity, supaya mereka juga tahu jalan keluarnya dan sembuh bareng-bareng seperti kita. Dan jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis, supaya saya lebih semangat lagi memotivasi teman-teman dan berbagi ilmu ya. Karena saya sudah sembuh dari gangguan asam lambung, supaya ilmu saya itu juga bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri videonya. Selamat menunaikan ibadah. Selamat berbuka puasa ya, sejam lagi. Semoga teman-teman puasanya full 30 hari dan setiap harinya tidak ada sisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.